Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aydan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas sejarah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga melalui kitab ini, yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, semoga kita bisa mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu dari kitab ini, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan cuplikan-cuplikan setelah perang Badar. Qala al-mu'allifu, berkata Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, wa anjalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayatnya Al-Anfal 67 sampai dengan 68. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra, tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan hatta yushina fil ardi, sebelum dia berhasil melumpuhkan musuhnya di bumi. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirata, Allah menginginkan pahala akhirat untuk kalian. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laula kitabu minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Sekiranya tidak ada ketetapan sebelumnya dari Allah, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, turunnya dua ayat yang mulia ini, pelajaran yang pertama, Allah menunjukkan keutamaan seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak ya di antara ayat-ayat yang turun itu sesuai dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau dikasih gelar apa? Al-Faruq. Ya. Di antara ayat yang lain,
sebelum turun ayat menutup kepala bagi para muslimah, sebelum turun ayat jilbab, Umar berpendapat terlebih dahulu di hadapan Rasulullah SAW. Ya, beliau berpendapat bagaimana seandainya istri-istri para nabi, istri-istri Rasulullah dan istri kaum muslimin itu tidak direndahkan oleh orang-orang munafik, yaitu dinikmati auratnya. Setelah Umar berpendapat seperti itu, turun ayat tentang jilbab. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW beliau adalah contoh suri teladan yang paling sempurna. Beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Dengan rasa tawaduknya beliau menyadari bahwa ketika kecondongan di dalam mengikuti pendapat ternyata ada pendapat lain yang lebih mencocoki dalil, maka dengan mudah dan lapang dada beliau membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga, terjadinya perbedaan pendapat sebelum turunnya ayat yang khusus berkaitan dengan urusan tertentu, ini adalah hal yang wajar. Sebelum ayat turun terjadi perbedaan pendapat, ini adalah sesuatu yang manusiawi yang wajar. Wal kitabul ladzi sabaqa minallahi qila huwa qauluhu ta'ala fa imma manna ba'du wa imma fidaan. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan sebelumnya dari Allah adalah surat Muhammad ayat yang keempat, yaitu yang berbunyi fa imma manna ba'du wa imma fidaan. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka orang-orang musyrik, tawanlah mereka, dan setelah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Di dalam ayat ini terdapat izin, terdapat pembolehan mengambil tebusan dari para tawanan. Oleh karena itu, walaupun pendapat Rasulullah yang condong kepada pendapatnya Abu Bakar tidak sesuai dengan Al-Anfal ayat 67 sampai 68, Rasulullah dan para sahabat itu tidak disiksa, tetapi hanya sekedar turun ayat teguran, karena mereka telah menawan orang-orang kafir sebelum orang-orang kafir itu dilumpuhkan total di muka bumi. Maksudnya apa? Ya, kota Mekah walaupun kaum muslimin menang perang Badar, faktanya Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Jadi belum dibebaskan Mekah itu. Berhala-berhalanya masih banyak di sekitar Ka'bah. Masih dikotori dengan berbagai macam sesembahan. Versi riwayat lain menyebutkan bahwa ayat tersebut, yaitu surat Muhammad ayat yang keempat, turun setelah perang Badar. Dan yang dimaksud dengan ketetapan terdahulu dari Allah adalah ilmu Allah yang berkaitan dengan penghalalan harta ghanimah, penghalalan harta rampasan perang bagi umat Islam.
atau ampunan dan rahmat bagi para mujahidin perang Badar. Disebutkan dalam kitab Al-Qadihu fil Aqidah wa wasailu as-salamati minha, di antara perbedaan syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi sebelumnya, harta rampasan perang itu, syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu dikumpulkan di tengah lapang, menunggu api turun dari langit. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Qadihu fil Aqidah. Kemudian datanglah syariat Nabi Muhammad dirubah sebagai bentuk penghalalan. Jadi orang-orang kafir kalau kalah perang, maka harta rampasan perang itu boleh dibagi-bagikan. Jadi ada terjadi perubahan syariat. Banyak sekali ya syariat-syariat terdahulu dirubah oleh Allah SWT dalam rangka untuk memberikan kemudahan. Ya, contoh yang lain misalnya, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah ada tayamum, nggak pernah ya. Jadi kalau misalnya seminggu tidak ada air, maka tidak boleh sholat, ditunda sholatnya, dikumpulkan. Berapa rakaat itu dikalikan seminggu. Nanti ketika ada air, kemudian dirapel. Lalu kemudian dirubah oleh Allah SWT ketika tidak ada air, bisa dengan tayamum. Pelajaran dari cuplikan kisah ini, argumen Nabi Muhammad SAW condong kepada pendapat Abu Bakar, juga berdasarkan dalil sebelumnya, yaitu bolehnya mengambil tebusan. Hanya saja dalil surat Muhammad ayat yang keempat tidak bersesuaian dengan kejadian perang Badar. Jadi untuk perang Badar dalilnya khusus, yaitu Al-Anfal 67, 68. Wahai innal amru kana qad istaqarra ala ra'is sadiqi faqad akhadha minhum al-fida'a wa kana al-fida'u min arba'ati alafin dirhamin ila salasati alafi dirhamin ila alafi dirhamin wa kana ahlu makkata yaktubuna wa ahlul madinati la yaktubuna. Faman lam yakun indahu fida'un dufi'a ilaihi asratu gilmanin min gilmanil madinati yu'allimuhum fa idza khadaku fa huwa fida'un. Putusan yang sudah disepakati, yaitu berdasarkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya, mengambil tebusan dari mereka senilai 1.000 dirham. Kemudian ada juga 3.000 dirham, bahkan sampai 4.000 dirham. Tawanan orang-orang kafir yang merupakan asli penduduk Mekah itu mereka mayoritas bisa membaca dan menulis. Ya. Berbeda dengan penduduk Madinah. Wa ahlul Madinati la yaktubuna. Penduduk Madinah itu mayoritas tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga siapa saja tawanan, yaitu orang-orang Mekah, kafir Quraisy yang tidak punya harta, yang keluarganya miskin, tebusannya tidak menggunakan dirham, tetapi dengan diganti dengan jasa. Apa itu? Mengajarkan 10 orang anak-anak Madinah. Satu tawanan mengajarkan 10
anak-anak Madinah sampai mereka bisa membaca dan menulis, sampai mahir. Fa idza khadaku fahuwa fidau. Setelah anak-anak diajari baca tulis sampai mahir, itulah sebagai ganti tebusan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang penting dari potongan kisah ini yang pertama, adanya fikih tebusan dengan mata uang, dengan alat tukar. Dulu dengan dirham. Berarti suatu saat kalau terjadi peperangan antara negeri muslim, negeri Islam dengan negeri kafir, kalau berhasil menang, maka ini juga bisa dipraktekkan. Tawanannya bisa ditebus dengan alat tukar, yaitu uang. Yang kedua, tebusan bisa diganti dengan yang lain. Diputuskan oleh ulil amri, hakim ulil amri yaitu Rasulullah, diganti dengan jasa mengajarkan ilmu menulis dan membaca. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, masyarakat Mekah itu mayoritas terpelajar, bisa membaca dan menulis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam itu setelah membaca satu surat di dalam Al-Quran. Ya, berarti Umar bin Khattab bisa membaca. Ya. Dan sebaliknya masyarakat Madinah mayoritas itu buta huruf. Dari sini kita bisa melihat fakta sejarah, keimanan itu tidak tergantung dengan terpelajar atau tidak. Ya. Buktinya mayoritas penduduk Madinah walaupun buta huruf, mereka mudah menerima hidayah Islam. Ya. Jadi keimanan itu rezeki yang terbesar. Ya, ilmu pengetahuan terkadang tidak menjamin orang yang memilikinya itu mudah mendapatkan hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang hanya hebat dalam ilmu dunia tetapi bodoh dalam ilmu agama. Innallaha yubidu kulla alimin bidunya. Sesungguhnya Allah membenci orang yang hanya hebat dalam ilmu dunia, jahilin bil akhirati, tetapi dia bodoh dalam ilmu akhirat. Kemudian pelajaran yang keempat, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajak kepada kehidupan yang berkemajuan. Ya. Buktinya apa? Tawanan yang bisa membaca dan menulis, yang tidak punya uang untuk membayar tebusan, diganti dengan mengajarkan 10 anak Madinah agar mereka bisa membaca dan menulis. Ya, jadi sudah ada ilmu baca tulis di zaman Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa menulis, membaca surat, menulis surat, dan menulis hadis, menulis ayat dan seterusnya. Ya. Wa manna Rasulullah SAW ala iddati minal asara fa'atlaqahum bi ghairi fida'in. Minhum al-Mutallibu ibni Hantob wa Suaifi ibni Abi Rifa'ah wa Abu Izzah al-Zumahi huwa alladhi qatalahu asiran fi Uhudin wa Sayati. Beberapa di antara tawanan yang dilepaskan oleh Rasulullah tanpa tebusan, yaitu Al-Muttalib bin Hantob, kemudian Suaifi bin Abi Rifa'ah, dan Abu Iza al-Zumahi, yang kemudian dibunuh sebagai tawanan pada perang Uhud. Nanti akan dijelaskan ya apa sebabnya.
Wa manna ala khonatihi abil ash bi syarti an yukhalliya sabila Zainab wa kanat qad ba'athat fi bidaihi bimali ba'asat bihi bikiladati laha kanat inda Khadijah adkhalatha biha ala abil ash falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa laha riqatan syadidatan wasta'zana ashabahu fi itlaqi abil ash fa fa'aluhu wastarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abil as an yukhalliya sabila Zainab wa khallaha fahajara wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jaida ibna Harisah wa rajulan minal ansar faqala kaunan bibatni ya'jaj hatta tamurra bikuma Zainab fatasahbaha wa kharaja hatta raja'a biha wa qisatu hijratuha tawilatun wa mu'lamatun jiddan. Rasulullah SAW juga membebaskan menantu beliau, menantu Rasulullah, yaitu yang bernama Abu al-Ash. Ya. Abu al-Ash ini menantu Rasulullah, masih kafir. Ya. Suami dari putri beliau, yaitu Zainab. Rasulullah membebaskan menantunya yang bernama Abu al-Ash dengan syarat anak beliau yang bernama Zainab diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Maksudnya tidak boleh bersama dengan suaminya karena suaminya masih musyrik. Jadi ini fikih dalam pernikahan. Jadi kalau ada suami istri, salah satu dari pasangan suami istri itu masuk Islam, maka dipisah dulu, tunggu dulu sampai pasangannya mau masuk Islam atau tidak. Ya. Kalau ternyata masuk Islam, maka tidak perlu diulang nikahnya, karena dengan masuknya Islam seseorang itu memutihkan pernikahan, walaupun pernikahan dengan cara jahiliyah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya di antaranya surat Al-Lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab. Jadi Islam mengakui pernikahan orang-orang musyrik, mengakui walaupun dengan cara yang tidak Islam. Jadi dengan masuk Islamnya suami istri itu sudah mengesahkan secara otomatis pernikahan kedua. Jadi tidak perlu mengulang kembali ya. Jadi dulu saya pernah bertetangga di daerah Supadio, ada dua mu'alaf suami istri gitu ya. Karena nggak tahu, setelah masuk Islam nikah lagi, mengulangi lagi. Padahal nggak perlu. Ya nggak perlu. Kalau dua-duanya masuk Islam sudah sah. Islam mengakui pernikahan orang-orang yang dulunya masih musyrik. Ya. Rasulullah melepaskan Abu al-Ash dengan syarat istrinya yaitu Zainab, anak beliau sendiri, dibebaskan untuk menentukan jalan hidupnya. Ya. Namun sebelumnya, saking sayangnya seorang istri kepada suaminya, yaitu Zainab sudah mengirim uang untuk menebus suaminya, ya, yaitu dengan kalung, ya, kiladah, kalung yang diberikan oleh istrinya Rasulullah SAW, yaitu Khadijah, ibunya sendiri, ibunya Zainab, diberikan ketika menikah dengan Abu al-Ash. Ketika Rasulullah melihat al-kiladah, melihat kalung, Rasulullah hafal betul itu kalung
istrinya, mendiang istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah langsung teringat dengan kenangan yang pernah dialami oleh beliau semasa hidup. Beliau merasa iba ya gara-gara kalung itu. Ya, gara-gara kalungnya mendiang istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah iba, sedih gitu ya, teringat kembali dengan mendiang istrinya. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada para sahabat untuk melepaskan Abu al-Ash ya. Lalu kemudian para sahabat mempersilahkan dengan memberikan persyaratan kepada Abu al-Ash agar istrinya Zainab dibebaskan, tidak dihalang-halangi, karena Abu al-Ash belum masuk Islam. Akhirnya kemudian Zainab ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Rasulullah mengirimkan utusan, yaitu sahabat yang mulia Zaid bin Harisah dan seorang laki-laki dari Ansor ya. Sambil berkata, bersiap-siaplah di pedalaman daerah yang bernama Ya'jaj sampai anaknya Rasulullah yaitu Zainab melewati kalian berdua ya, jadi adabnya perempuan di depan, laki-laki di belakang ya, mengawal dan kisah berpisahnya Zainab dengan suaminya lalu kemudian hijrah ke Madinah ini cerita yang cukup panjang dan penuh dengan lika-liku kesedihan ya. Seorang istri berpisah dengan suaminya tentu sangat berat ya. Satu sisi beliau ingin hijrah, di sisi yang lain masih cinta dengan suaminya, namun suaminya belum masuk Islam ya. Namun beliau lebih memilih hijrah menyusul ayahnya yaitu Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari cuplikan kisah ini, Rasulullah SAW walaupun beliau pemimpin tertinggi, ketika akan melakukan sesuatu di luar kesepakatan ya, tadi kan kalau orang kaya ditebus dengan uang, kalau orang yang tidak punya uang ditebus dengan apa? Mengajarkan baca tulis gitu ya. Nah ini di luar kesepakatan, beliau minta izin ya. Buktinya apa? Beliau minta Abu al-Ash dibebaskan dengan syarat ya, agar istrinya diberikan kebebasan memilih jalan hidupnya sendiri. Akhirnya ikut hijrah ke Madinah, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu akhlaknya luar biasa. Beliau sangat tawadu. Kalau kita refleksikan di zaman sekarang, kadang satu organisasi atau satu yayasan atau satu lembaga ya, seorang pemimpin itu kadang memutuskan perkara tanpa minta izin kepada pengurus yang lain. Ini banyak sekali, sehingga terjadi perselisihan antara organisasi, antara yayasan ya, dan ini bentuk kezaliman. Dan kasus ini banyak sekali, sehingga menimbulkan masalah di mana-mana. Ya, berbeda dengan Rasulullah SAW, ketika beliau akan melakukan sesuatu di luar kesepakatan, beliau minta izin dulu, pengecualian, beliau minta izin. Jadi beliau tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menyalahgunakan jabatan, walaupun beliau itu seorang pimpinan. Inilah akhlak yang kadang tidak banyak ditiru oleh para leader, para pemimpin dalam suatu yayasan atau organisasi ya, suka mengambil keputusan sendiri ya. Ini tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa kana fil asra Sahilun ibnu Amr wa kana khatiban misqan. Faqala Umaru ibnu Khattab, ya Rasulullah, inji
saniyatai Suhail ibni Amru yadla lisanu fala yaqumu khatiban alaika fi muwattinin abadan. Di dalam tawanan tersebut ada seorang musyrik yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini dikenal sebagai ahli pidato, ahli syair yang sangat hebat, bisa menyusun kata-kata yang menarik orang untuk mendengarnya. Lalu kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inji saniyatai Suhail ibni Amr yadla lisanu." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencabut 2 gigi serinya, 2 gigi seri yang di depan, ya, agar lidahnya terjulur. Dengan begitu, fala yaqumu khatiban alaika fi muwatin abadan. Dengan dicabut 2 giginya yang bagian depan, dia tidak akan lancar berpidato untuk menjelek-jelekanmu selama-lamanya. Nah, kalau sudah kehilangan gigi kan mahrajnya nggak lengkap, ya, nggak sempurna. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari dialog antara Umar bin Khattab dan Rasulullah, begitu tinggi dan cintanya seorang Umar bin Khattab kepada Rasulullah sampai-sampai beliau minta izin untuk menghentikan, ya, syair-syair atau orasi dari seorang kafir Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Dengan syair-syairnya, dengan puisinya, dengan orasinya, itu sering menyakiti Rasulullah SAW, sering menghina, ya. Biyadin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafadha hadzal talaba ihtirajan anil muslati wa an batsillahi yaumal qiyamah wa kharaja Sa'adun ibnu Nu'man mu'tamiran fa khubisa wa habasahu Abu Sufyan wa kana ibnu Amru ibnu Abi Sufyan. Dalam suasana perang, sekalipun Rasulullah menolak permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat menjaga supaya tidak terjadi muslati, penyiksaan fisik. Jadi kalau ada orang yang selama hidupnya dia menyakiti Rasulullah dengan lisan, ya beliau balas dengan lisan, tidak dengan fisik, ya. Dan beliau takut, ya, kalau itu termasuk perbuatan yang tidak adil, supaya terhindar dari siksaan Allah pada hari kiamat, ya. Dan ketika itu seorang sahabat Sa'ad bin Nu'man pergi dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan umroh setelah perang Badar. Lalu kemudian setelah sampai Mekah ditahan oleh Abu Sufyan, ya. Kemudian Abu Sufyan, kaum muslimin mengirimkan kepada Abu Sufyan, yaitu anaknya sendiri. Jadi anaknya Abu Sufyan itu muslim, Abu Sufyan masih kafir. Nama anaknya Amr bin Abi Sufyan. Dikirim ke dua-duanya masih kafir, Pak, ya. Amr bin Abi Sufyan dikirim untuk dijadikan ganti tebusan, ya. Ditukar dengan Sa'ad bin Nu'man. Jadi
Jadi Sa'ad bin Nu'man dicegat ketika umroh, beritanya terdengar ke Madinah, kemudian ditukar antar tawanan, ya. Tawanan orang kafir Amr bin Abi Sufyan ditukar dengan Sa'ad bin Nu'man. Pelajaran penting dari permintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW, walaupun begitu tinggi cintanya seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab kepada Rasulullah menolak permintaan Umar. Beliau tidak suka menyiksa fisik orang kafir yang jadi tawanan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki kelembutan hati walaupun terhadap musuh sekalipun. Ya. Kemudian selanjutnya, Al-Qur'anu an yatahaddasa hawla maudi'il ma'rikati. Jadi perang Badar ini direkam oleh Al-Qur'an. Ya. Wa haulu maudi'i hadhil ma'rikati najalat suratul Anfal wa hadhihi suratu ta'liqi ilahi. In sahha hadha ta'biru ala hadhil ma'rikati yakhtalifu katsiran anit ta'aliqil lati yantiqu biha al-muluku wal quwwadu ba'dal fathi. Jadi perang Badar ini menjadi sebab turunnya surat Al-Anfal. Ya. Jadi respon dari langit terhadap perang Badar. Ya. Dan tentunya isi surat Al-Anfal ini kalau disandingkan dengan ucapan-ucapan para raja, para pemimpin dunia itu berbeda. Ya. Namanya juga orang-orang kafir terkadang membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Dibantah dengan turunnya surat Al-Anfal. Innallaha ta'ala lafata andoral muslimin awalan ila ba'di taqsiratil akhlaqiyatil lati kanat qad baqiyat fihim wa sadaru ba'duha minhum liyasa'u fi tahliyati nufusihim bi arfa'i maratibil kamali wa fi tazkiyatiha an hadhihi taqsirati. Sesungguhnya Allah SWT mengalihkan perhatian kaum muslimin akan adanya beberapa kekurangan, keterbatasan yang ada pada mereka dan akhlak-akhlak terpuji yang masih ada pada diri mereka. Kemudian sebagiannya muncul agar mereka berusaha untuk menyempurnakan dan mensucikannya. Ya. Jadi akhlak mereka, akhlak kaum muslimin selama perang Badar, mereka setia menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Rela terluka, yang penting Rasulullah tidak terluka. Kemudian akhlak yang lainnya, mereka taat kepada Rasulullah SAW walaupun terjadi perselisihan dalam masalah harta ghanimah. Ya. Kemudian yang lainnya, toleran terhadap tawanan yang miskin, tidak saklek, ya. Itu diganti dengan mengajarkan ilmu baca tulis dan akhlak-akhlak lainnya. Summa sanna bima kana fi hadzal fathi min ta'idillahi wa aunihi wa nasrihi bil ghaibi lil muslimina dzakara lahum dzalika li alla yuktarru bisuja'atihim wa bisalatihim patatassawaru nufusahum al-qudrasati wal kibriya bal liyatawakkalu 'ala Allahi wa yuti'uhu wa yuti'u rasulahu alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah SWT memuji akhlak kaum muslimin ketika
berada dalam perang Badar. Allah SWT memberikan bantuan dari langit, memberikan pertolongan secara gaib, yaitu dengan menurunkan para malaikat. Ya. Allah menyebut hal itu agar mereka la yuktaru, tidak lengah, tidak lalai, walaupun punya keberanian, ya, supaya tidak masuk ke dalam hati mereka sifat gotrosah, yaitu sifat congkak, wal kibriya, sifat sombong. Ya. Biasanya orang kalau menang itu lebih mudah congkak dan sombongnya daripada kalah. Biasanya kalau kalah kan introspeksi. Allah SWT ya menyebut mereka supaya tidak lalai, bahkan mendidik mereka agar senantiasa bertawakal kepada Allah SWT, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Summa bayyana lahum al-ahdafa wal agrada an-nabilata allati khadha rasulu li ajliha hadhihi al-ma'rikah ad-damiyah ar-rahbiyah ar-rahibah wa dallahum ala sifati wal akhlaq allati tatatassababu fil futuhi fil ma'arik. Summa khataba al-musyrikin wal munafiqin wal yahud wa asaru al-ma'rikah wa wa'adhahum mau'idatan balighatan tahdihim ila istislam lil haqqi wal iltijami. Kemudian juga Allah menjelaskan target-target dan tujuan-tujuan mulia, karena Rasulullah SAW telah melewati pertempuran berdarah yang sangat mengerikan, yaitu perang Badar. Demikian pula menunjukkan kepada mereka sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang menjadi sebab kemenangan. Jadi di antara sebab kemenangan perang Badar adalah akhlak dan adab ketika peperangan, yang menjaga hak-hak Allah dan Rasulnya, tidak bermaksiat, tidak berbuat syirik dan seterusnya. Ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.